Selamat pagi, balik lagi bareng Vince Modified ya. Kali ini saya mau laporan restorasi, udah selesai, kepunyaannya Mas Nanang dari Semarang ya. Tapi sebelum kita lihat hasilnya seperti apa, dicek dulu keadaan sebelum kita restorasi ya. Kondisinya seperti ini ya. Jadi nanti kalian bisa cek, bisa ada perbandingan ya setelah direstorasi jadinya seperti apa dan sebelum jadinya seperti apa. Oke, langsung simak aja videonya. Nah, ini dia ya Supranya setelah kita restorasi, hasilnya jadi seperti ini ya. Yang tadinya kabelnya putus semua ya, gara-gara kena digigitin tikus, mulai dari kabel bodi, kabel aki habis semua ya. Terus kabel lampu juga habis, itu kita beliin baru ya. Terus kondisi mesin mati, sehernya baret, terus apa lagi ya, macam-macam ya, macam-macam. Kondisi sekarang jadi seperti ini ya. Kita review mulai dari kaki-kaki dulu ya. Ini pelek depan belakang kita ganti baru. Kenapa kita ganti baru? Karena memang sebelumnya udah karatan ya, jadi kita ganti baru. Jari-jarinya juga kita ganti baru, jari-jari kita pakai TDR, shock belakang kita pakai Kayaba, gear setnya kita pakai orsinil, terus cakram depan kita ganti, tapi itu bukan orsinil karena di orsinilnya kosong, jadi saya pakai ini yang CKD ya, mirip-mirip ori, tapi itu CKD ya, bukan ori. Terus untuk bodi ini yang saya ganti batok lampu depan, batok speedometer, cover kontak ini, serayap kanan ya, sayap kanan saya ganti, terus spakbor depan itu juga ganti, sama cover bodi samping ini yang bagian belakang ini kanan kiri itu juga ganti. Kenapa diganti? Karena pecah ya. Untuk kalian yang belum nonton video waktu pertama kali kondisi motornya seperti apa, dicek dulu ya. Itu ada di video saya, bisa dicek yang sebelumnya ya. Itu juga banyak juga video-video restorasi yang lainnya, buat yang belum nonton bisa dicek lagi ya. Itu. Nah, itu kaki-kaki seperti itu ya. Untuk footstep standar itu semua kita nggak ada yang kita ganti, kita tetap pakai orsinilnya, kita cat ulang. Karet-karet footstepnya kita ganti baru ya. Footstepnya kita cat ulang, swing arm dicat ulang, tabung shock depan dicat ulang, kaliper juga dicat ulang. Untuk jok ini, joknya kita rekondisi ya. Sarungnya kita beliin yang original, terus busanya kita pakein yang super ya. Itu jadinya kayak orsinil lagi. Behel belakang juga kita cat ulang ya. Untuk stiker ini bukan stiker orisinil ya, ini stiker imitasi, stiker KW, karena yang ori saya nggak ketemu yang warnanya ini ya, dan juga harganya cukup jauh bedanya. Terus apalagi ya, untuk yang tanya-tanya ini habisnya berapa ya, ini saya sebutin di sini. Ini berikut jasa dengan pergantian segala macam spare part yang ada di sini, itu sekitar 13 jutaan ya. Apakah termasuk mahal? Iya, memang mahal. Kenapa mahal? Ya karena memang banyak yang diganti. Karena kondisinya juga cukup apa ya? Perlu penggantian spare part yang cukup banyak gitu ya. Terutama untuk kelistrikan, kabel-kabel itu mahal loh, kabel-kabelnya. Terus CDI juga, CDI-nya ganti, itu kemarin imitasi, sekarang pakai yang ori. CDI-nya aja udah sekitar 600-an, untuk kabel-kabel itu udah 1 jutaan ya. Itu pun susah sekali nyarinya kabel-kabelnya itu ya. Ya kalau untuk dibilang mahal atau murahnya itu relatif lah, tergantung kondisi motor kalian. Tapi kalau untuk jasanya di saya, jasa restorasinya sekian ya, itu udah saya cantumin, jadi nggak usah ditanya-tanya lagi ya. Ini saya udah transparan sekali, motor kondisi datang seperti apa, prosesnya ada, hasilnya seperti ini, biayanya juga sudah saya sebutin ya. Terus apalagi ya, ini kita lihat dari dekat ya. Ini kondisi mesinnya. Ini kondisi mesin nggak di ini ya, nggak kita vapor blast, cuman kita ini aja, kita bersihin. Cuma kita bersihin manual aja ya.
Terus seal-sealnya juga baru, ini seal roda ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Buat yang kalian yang mau restorasi boleh datang aja merapat ya. Yang jauh aja dari Semarang aja datang ke sini, masa yang dari Jakarta bilangnya jauh ya kan. Ini ban kita ganti baru pakai Aspira ya, standar ya, ban standar aja. Ban dalamnya juga baru ya, ban dalamnya baru. Tromol nggak kita ganti ya, tromol tetap pakai yang lama. Terus kampas rem depan belakang juga itu baru. Kayak persneling itu juga masih yang lamanya, kita chrome ulang, kita rekondisi. Bloknya juga masih yang lama, cuman kita cat ulang ya. Cover tutup rantai juga masih yang lama, ini saya cat ulang. Terus apalagi ya, ini tadinya saya mau pakai yang ori ya, ori Honda ya, cuman kosong barangnya, adanya yang kayak Aba, ya udah nggak masalah, sama aja, bagus-bagus juga. Spakbor nggak diganti, ini semua dicat ulang ya. Stiker kita pernis ya, jadi bagus, awet ya. Detailnya seperti ini ya. Ban belakang juga sama ya, itu baru Aspira AT701, belakang 275, depan 250. Ini karetnya kita gantiin baru ya. Terus selahan kita chrome ulang supaya warnanya celing lagi. Knalpot juga kita ganti baru. Kenapa kita ganti baru? Karena knalpot yang lamanya udah karatan ya. Terus di leher bagian depan itu udah patah. Kalau misalkan di plus itu udah nggak bisa, karena udah patahnya udah cukup parah keroposnya ya. Jadi mau nggak mau kita harus ganti leher. Kalau ganti leher itu di sini 150-an. Sedangkan untuk ngekrom lagi knalpot ini bagian belakangnya ini sekitar 450. Itu 450 bukan harga saya ya. Itu harga di tukang krom ya, 450. Itu 150 juga itu harga di tukang las knalpot. Bukan harga saya gitu ya. Itu harga mereka. Jadi kalau misalkan kita rekondisi yang lama 450 ditambah 150 itu udah sekitar 600 ya. Sedangkan knalpot ini sekitar 350-an. Baru lagi ya kan. Ya udah kita ganti yang baru. Walaupun memang kondisi yang ini knalpot ini dengan yang ori bedanya apa? Ini bahannya satu lebih tipis. Kalau yang ori lebih tebal, suaranya juga ada perbedaan sedikit ya, itu. Tapi kalau untuk tampilan terus performa sama-sama lah ya, 11-12 gitu. Pedal rem juga kita tetap pakai yang lama, kita perulang. Terus ini untuk cover kopling ya, itu kita beliin baru karena kemarin pecah, kita beliin baru yang orsinil. Apalagi ya, switch rem belakang, switch rem depan juga itu baru ya. Blok sehernya baru, itu orsinil, itu sesuai permintaan ya. Karena sebelumnya saya udah ngobrol juga sama Mas Nanangnya, kondisi motornya seperti ini pada saat dibongkar ya. Ini kalau misalkan kita mau quarter atau mau diganti blok seher, jadi diputuskan untuk ganti blok seher aja ya, nggak perlu quarter gitu, biar supaya tetap nol. Ini barang bekasnya ada semua, semisal nanti Mas Nanangnya mau ambil, mau dibawa bisa gitu ya. Ini nanti ada karetnya ya, ini ada tutupnya, nanti belum dipasang ya. Ini yang saya bilang ya, cakramnya CKD bukan orsinil. Kenapa nggak saya beliin orsinil? Karena barangnya kosong ya. Barangnya kosong, adanya yang CKD, ya udah ya, kita pakein aja. Tapi cukup oke kok ya, oke. Harganya juga jauh lebih murah kok ya, bedanya 50% dibandingkan yang ori ya. Terus seal boot kaliper ini juga kita ganti baru, atas bawah sudah kita bleeding ulang. Minyak remnya, selang remnya baru, karena kemarin itu bekas digigitin tikus ya. Dia bocor di bagian di sebelah sininya, di atas itu udah bolong.
bautnya kita ganti baru, ring-ring tembaganya juga baru ya. Ya, ini sudah siap ya, motornya siap diambil. Ini mas rem atas juga baru ya, mas rem dalamnya ya. Mesin sekali starter cegrung ya. Kita tes lampu ya, lampu hidup ya, lampu jauh hidup ya. Kita tes lampu sen kiri, kanan, ke belakang hidup ya. Lampu rem, lampu senja juga hidup ya. Sebelah kiri hidup ya. Rem hidup ya. Jadi semua hidup normal, berfungsi. Ini aki juga kita ganti baru ya. Ini speedometer, untuk mesin dalamnya ini kita ganti karena kemarin itu ada kerusakan di indikator giginya ya. Tuh. Jadi mesinnya kita ganti, kita beli copotan karena ya udah di sini nggak ada yang bisa benerin ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kembali lagi, netral, sen kanan hidup ya, hidup ya, sip, normal semua. Klakson, wah klaksonnya mati, nanti kita cek ya, nanti kita cek klaksonnya. Mungkin kabelnya belum kepasang, nanti kita cek lagi, oke? Nggak masalah, cuman itu klakson doang, gampang ya. Ya kurang lebih seperti ini. Untuk kalian yang mau restorasi, yang posisinya ada di Jakarta, nggak usah bilang jauh ya. Ini yang dari Semarang aja datang loh ke sini ya, datang ke sini yang dari Semarang. Masa yang Jakarta aja jauh sih ya kan. Jadi tinggal kalian kalau males jalan ya, kita bisa kontak-kontakan, bisa kita jemput motornya ya. Motor bisa kita jemput, nanti tinggal atur waktu kapan mau diambil. Kan tadi biaya-biaya juga udah saya jelasin ya. Oh ya, ini belum kita cek bagian ini ya, bawah jok. Nah ini bagian bawah joknya ya, tangki kita cat ulang ya. Terus untuk kuncian jok belakang ini kita ganti baru ya, karena kemarin nggak mengunci ya. Aki sudah kita ganti baru, boxnya ini juga kita set ulang ya. Nah, ini yang saya bilang busanya super ya, mirip ori. Kalau untuk apa namanya, sarungnya ini orsinil ya, sarungnya orsinil. Itu grip kita ganti baru ya, jalurnya kita krum ulang ya. Terus saklar ini juga baru supaya detailnya dapet ya gitu. Spion juga ini baru ya, karena kemarin spion datang nggak ada, ini kita beliin baru. Yang orsinil, batok lampu juga ini kita ganti baru. Kenapa? Karena kemarin dalamnya sudah meleleh, jadi kita ganti baru. Nah ini master rem kemarin ini yang bagian dalamnya ini kita ganti ya. Di dalam sini ini kita ganti ya, kita ganti. Itu kenapa diganti? Karena udah jebol ya. Terus untuk master rem ininya, housingnya ini kita cat ulang. Itu kurang lebih hasilnya seperti ini. Buat kalian yang mau restorasi, datang aja langsung. Biaya tadi udah saya jelasin, jasanya sekian. Terus untuk motor ini sendiri menghabiskan biaya sekitar 13 jutaan. Itu 13 jutaan itu semua spare part, dari mulai kabel-kabel, busi, blok serep segala macam itu sudah masuk di situ, dan juga dengan jasanya ya. Kalau misalkan mahal, kembali lagi itu bagaimana kondisi motor kalian. Kalau kondisi motor kalian tidak terlalu parah, ya sudah pasti biayanya tidak sampai segitu itu ya. Tapi kalau kondisinya lumayan banyak, lumayan banyak yang harus diganti gitu ya, ya sudah berarti kalian harus siap budget gitu. Oke, jadi untuk video reviewnya punyanya Mas Nanang ini, Supra 125 dari Semarang, sudah selesai ya.
Ini tinggal kita poles. Tadi kita benerin klakson ya, nanti kita benerin klakson, nanti siap diambil sama yang punya. Tuh. Mudah-mudahan Mas Nanangnya puas sama hasil kerja saya dan juga teman-teman di sini yang kerja ya, rekan-rekan kerja di sini. Motornya bisa awet. Ini rencana nanti Mas Nanang dari Bekasi ini mau dibawa pulang ke Semarang, dinaikin ya, jadi dia sambil touring. Mudah-mudahan nanti selamat sampai di tujuan tanpa ada masalah atau apapun juga ya. Motornya aman, enak dipakai, sampai ke Semarang nggak ada masalah, dipakai di Semarang juga nggak ada masalah gitu. Oke, nanti setelah video ini tayang ya, nanti kita bakalan lanjut lagi kepunyaan Pak Setiadi sama Om Agung ya di dalam. Itu juga udah mau selesai, tinggal kita proses perakitan bodi semua sudah selesai dicat ya, jadi tinggal pasang-pasang aja. Oke, jadi videonya saya tutup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah nonton ya. Untuk kalian yang mau reservasi, tadi sudah saya jelaskan juga biayanya. Lokasi saya ada di Taman Harapan Baru, kalian bisa Google Maps aja di Finish Modified gitu ya. Saya buka setiap hari, kalau misalkan kalian mau datang, kontak-kontak dulu ya. Takutnya saya lagi ada perlu, saya pergi kemana gitu. Tapi kalau di sini sendiri bengkelnya kita buka terus gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.